Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ahadi, NIM 1914080006. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika A, BP 19. Tugas ini merupakan tugas review materi biofisika dengan subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, pengertian biooptik. Yang kedua, struktur dan fungsi organ mata manusia. Yang ketiga, peran cahaya dalam penglihatan manusia. Yang keempat, pemrosesan informasi ke mata manusia. Yang kelima, proses kerja alat bantu melihat pada manusia. Yang keenam, kelainan refleksi pada mata manusia. Dan yang ketujuh, pengertian fotoreseptor dan peranannya dalam makhluk hidup. Yang kedelapan, konsep mata majemuk atau pacet pada serangga. Yang kesembilan, proses melihat pada mata majemuk. Yang kesepuluh, konsep warna pada bulu merah. Dan yang ke-11, konsep mimikri pada bunglon. Baiklah, kita akan bahas apa itu biooptik. Biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Terus, bagaimana struktur dan fungsi organ mata tersebut? Panca indera memiliki fungsi untuk mengenali setiap perubahan lingkungan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh manusia. Indera yang ada dalam manusia ini memiliki sel-sel reseptor, khususnya yang memiliki fungsi untuk mengenali perubahan lingkungan yang sedang terjadi atau Ditinjau dari fungsinya, sel-sel reseptor ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu interoreseptor dan eksoreseptor. Interoreseptor ini berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Sementara eksoreseptor berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di luar tubuh manusia. Terus, bagaimana peran cahaya dalam penglihatan manusia? Mata kita dapat melihat benda karena adanya cahaya yang mengenai benda tersebut, kemudian dipantulkan kembali ke mata kita. Bagaimana pemrosesan informasi ke mata tersebut? Persepsi visual adalah proses interpretasi cahaya yang masuk ke mata menjadi informasi visual yang spesifik di otak. Sistem penglihatan manusia mendapat informasi visual dari lingkungan sekitarnya, lalu diproses menjadi sinyal saraf yang menghasilkan persepsi visual. Informasi visual yang diterima oleh mata diproses di area-area yang berbeda pada otak. Informasi visual yang dihasilkan oleh sistem penglihatan menghasilkan persepsi yang berbeda seperti gerakan warna dan kedalaman iris yang mengatur jumlah cahaya masuk melewati kornea untuk mencapai fotoreseptor retina. Cahaya akan ditangkap oleh fotoreseptor retina dan diteruskan oleh sel ganglion menuju nervus opticus. Informasi yang ditangkap oleh retina kemudian diubah menjadi kode-kode saraf yang diproses di bagian sensorik atau korteks. Terus, bagaimana proses kerja alat bantu melihat pada manusia? Sistem optik yang paling penting bagi manusia adalah mata.
Di depan lensa mata terdapat selaput yang membentuk suatu celah lingkaran. Lensa inilah disebut lensa mata atau lensa kristalin. Cahaya memasuki mata melalui iris, menembus biji mata, dan oleh lensa difokuskan sehingga jatuh ke retina atau selaput jala. Retina adalah lapisan serat saraf yang menutup bagian belakang. Retina mengandung struktur indera cahaya yang sangat halus, disebut batang dan kerucut, dan memancarkan informasi yang diterima saraf optik dan dikirim ke otak. Apa saja kelainan refraksi pada mata? Kelainan refraksi adalah keadaan bayangan tegas tidak dibentuk pada retina, di mana terjadi ketidakseimbangan sistem penglihatan pada mata sehingga menghasilkan bayangan yang kabur. Macam kelainan refraksi pada mata yang pertama yaitu rabun jauh atau miopi. Mata miopi atau rabun jauh adalah mata yang hanya dapat memfokuskan benda pada jarak yang dekat. Titik jauh mata tidak berada pada tak berhingga, tetapi jarak yang lebih dekat, sehingga benda jauh tidak terlihat jelas. Yang kedua, rabun dekat atau hipermetropi. Hipermetropi atau rabun dekat adalah mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak yang dekat. Walaupun benda jauh biasanya terlihat jelas, titik dekat atau PP agak lebih besar dari mata normal yang 25 cm yang menyebabkan sulit membaca. Ketiga, astigmatisme. Astigmatisme biasanya disebabkan oleh kornea atau lensa yang kurang bundar, sehingga benda titik difokuskan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangan. Yang keempat, yaitu mata presbiopi atau mata tua. Terjadi gangguan akomodasi pada usia lanjut yang dapat terjadi akibat kelemahan otot akomodasi. Lensa mata tidak kenyal atau berkurang elastisitasnya akibat sklerosis lensa. Yang kelima, mata katarak atau mata buram. Terjadi karena cairan dalam lensa keruh. Lensa mata kelihatan. Selanjutnya, apa itu fotoreseptor dan perannya bagi makhluk hidup? Fotoreseptor adalah cahaya yang masuk melalui kornea dan diatur jumlahnya oleh pupil. Akan diterima oleh reseptor yang ada pada retina. Peran dari fotoreseptor adalah sebagai respon terhadap cahaya. Cahaya adalah faktor paling penting yang mempengaruhi tanaman. Kemudian, apa saja konsep mata majemuk atau faset pada serangga? Mata faset adalah mata majemuk yang dimiliki arthropoda seperti mata serangga maupun mata krustasea, di mana mata terdiri dari bentuk unit berulang atau ommatidia yang masing-masing memiliki fungsi sebagai visual reseptor yang terpisah. Gabungan ommatidia tadi pada tiap-tiap serangga jumlahnya berbeda-beda. Terus, bagaimana proses melihat pada mata majemuk? Mata pada serangga memiliki struktur yang khas, tidak seperti pada mata manusia yang disusun oleh sebuah lensa. Mata serangga tersusun dari puluhan hingga ratusan lensa.
Oleh karenanya, mata serangga dikenal dengan istilah mata majemuk. Adapun proses melihat pada mata majemuk, yaitu setiap omatidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda-beda. Bagian omatidia yang lain akan memberikan sumbangan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Sebagai contoh, mata lalat. Rumah terdiri atas 6.000 bentuk mata yang ditata dalam segi 6 atau omatidium. Terus bagaimana konsep warna pada bulu merah? Burung merah umumnya bersifat pemalu dan menampakkan diri dengan jelas pada sore hari karena sedang membentuk kelompok kecil yang bertengger di pohon. Burung merah memiliki makna menghiasi dan keindahan. Bagian yang sangat menakjubkan dari seekor burung merah adalah ekornya. Campuran warna biru, hijau, dan warna emas dan terbentang sepanjang sekitar 1,5 meter. Bulu yang indah itu mulai dari bagian bawah sampai ujungnya. Ekor berada di belakangnya dan berfungsi sebagai penyokong. Burung merah jantan mempertunjukkan bulunya yang indah, kebanyakan di musim hujan, yang juga merupakan musim kawin. Burung merah biasanya ditemukan di India dan Asia Tenggara. Terus yang terakhir, bagaimana konsep mimikri pada bunglon? Secara anatomi, bunglon sangat mirip dengan iguana, tetapi jauh lebih kecil. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher di kepalanya. Bunglon terkenal dengan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya atau berkamuflase. Bunglon beradaptasi dengan melakukan mimikri, yaitu mengubah-ubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan atau tempat hinggapnya. Dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya, maka bunglon terlindung dari pemangsanya sekaligus tersamar dari hewan yang akan dimangsanya. Penyebab bunglon berubah warna dipengaruhi oleh sinar matahari, suhu, dan mood. Kadang-kadang perubahan warna dapat membuat bunglon lebih nyaman dan membantu berkomunikasi hewan dengan bunglon yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.